Shalom dan selamat pagi ke saudara kasih dalam Tuhan. Salam luar biasa pada pagi ini. Kita percaya kasih Yesus tetap bersama dengan kita walaupun kita lama tidak berjumpa di antara satu sama lain. Tapi kami percaya berkat Tuhan itu ada di mana-mana. Ada amen. Haleluya. Biar pada saat ini kita hadir di hadapan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Tubuh kita, roh kita yang kita angkatkan bagi Dia. Sama kita nyatakan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi ini, pada saat ini. Yesus itu lebih besar di dalam hidup kita, di dalam perjalanan kita, sepanjang kita berada di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kita angkatkan sama pujian ini sebagai satu doa kita yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Sama kita angkatkan Yesus itu lebih besar. Yesus terlebih besar. Amen. Yesus terlebih besar. Haleluya Tuhan. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selamanya. Kita angkatkan sekali lagi, Yesus Kau lebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar, yang terbaik bagi Yesus. Yesus Kau lebih besar Tuhan. Di dalamku, di dalamku. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Ini doa kami ya Tuhan. Yesus terlebih besar. Di dalamku selamanya. Yang lebih kuat lagi nyatakan, Yesus Kaulah yang terbaik, Engkaulah yang terbesar Tuhan. Haleluya.
hidup yang telah bertumbuh dalam pribadi kami pada saat ini Bapa. Walau pedih, walaupun beban yang kami lalui pada saat ini ya Tuhan, ini kami Bapa nyatakan sorak-sorai kami, yang menyatakan persembahan teriakan kami pada pagi ini Bapa, untuk Roh Kudus Engkau bekerja, tetap setia bersama anak-anak Engkau pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hingga saat ini Bapa, kami perlihatkan kasih-Mu yang luar biasa, yang tak pernah terhingga, yang tak pernah terhitung di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini persembahan kami Bapa. Biar Engkau tetap bersama, membungkusi bagi setiap anak-anak-Mu, walau di mana saja mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Yesus. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Nyatakan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan yang terbaik kehidupan kita bagi Tuhan. Tidak kira di mana saja kita berada, situ berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita angkatkan pujian kita pada saat ini yang terbaik bagi Yesus. Suara nafri kemuliaannya hingga terpancar ke ujung dunia. Ada amin. Haleluya. Yang terbaik bagi Yesus, kita bawakan berita gembira, kabar berita kita bagi Tuhan, bagi jemaat yang lain pada saat ini. Haleluya. Dengan suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan
Raja yang luar biasa yang tak pernah pudar dalam pribadi kita. Ada amin. Haleluya Tuhan. Kita nyatakan sorak-sorai kita pada saat ini. Saat kita nyatakan yang terbaik, tulus hati kita, pujian yang persembahan sebagai doa kita yang kita angkatkan bagi Tuhan pada saat ini. Haleluya. Bapa, Engkau adalah kemuliaan yang terbaik. Seperti mana dalam Mazmur 32 ayat 10 menyatakan, ramai yang menderita kesakitan, ramai mendapat keperitan pada saat ini Yesus. Tapi bagi yang percaya, Engkau memberikan kasih setia yang luar biasa bagi pribadi kami pada saat ini. Haleluya. Biar Roh Kudus Engkau terus bergerak pada saat ini Bapa, dalam setiap pribadi yang mendengar. Haleluya Jesus. Yang terbaik bagi Tuhan.
Terima kasih atas kasih-Mu yang setia. Terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, yang telah Kau jadikan dalam kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan. Ini suara kami Bapa, ini teriakan kami ya Tuhan, yang ingin mohon belayan kuasa Roh Kudus Engkau terjadi pada saat ini Bapa, untuk membelai pada setiap jiwa yang hadir pada saat ini Tuhan. Membelai bagi setiap jiwa yang belum mengenali Engkau ya Tuhan. Membelai bagi setiap jiwa yang haus akan Engkau pada saat ini Tuhan. Kami percaya dengan Roh Kudus Engkau pada saat ini Bapa, mampu menggerakkan satu yang luar biasa, mujizat yang nyata pada saat ini bagi semua jemaat Engkau, bagi bangsa yang mengenali Engkau pada saat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau Bapa tak pernah pudar dan sentiasa berada bersama dengan kami pada saat ini Tuhan, untuk memberikan yang terbaik, untuk membungkusi bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, walau di mana saja mereka berada. Kami percaya dengan kesetiaan kasih-Mu pada saat ini Tuhan, mampu memberikan satu impact yang luar biasa bagi jemaat Engkau, bagi gereja-Mu ya Bapa, bagi bangsa-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, ini seruan kami, ini yang kasih kami yang kami angkatkan pada hanya untuk kemuliaan, berkat dan kasih-Mu pada saat ini Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Oke, salam, selamat berjumpa sekali lagi, dan selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Salam sejahtera daripada kasih Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian. Kita bersyukur yang tidak terhingga karena penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga karena segala berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita, baik dari segi kesehatan, perlindungan, dan keselamatan kita, ya, dimanapun kita berada. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi ini mari kita sama-sama memberikan diri kita, menyerahkan diri kita, berserah penuh pada Tuhan dalam ibadah perkongsian online kita. Kita percaya ada jamahan kuasa Roh Kudus Tuhan lewat doa-doa saudara-saudari dan doa kita semua. Ya, ada kuasa Roh Kudus Tuhan akan terus berkarya dalam setiap hati kita. Dan mari kita sama-sama melihat tema kita pada bulan September ini, yaitu tentang Roh Kudus, ya, tentang Roh Kudus. Jadi siapakah Roh Kudus itu sebenarnya? Ya, itu tema umum kita, ya. Roh Kudus ataupun Pentakosta yang kita mau fokuskan pada bulan September ini, ya. Jadi saudara-saudara yang sekasihi dalam Tuhan, apabila saya ingin menyatakan dan ingin menjelaskan ringkasan tentang Roh Kudus untuk kita semua, yaitu Roh Kudus adalah pribadi Tuhan, ya, dalam konsep Tritunggal Kristen, dan Roh Kudus hanya dipercaya oleh umat Kristen dan adalah sebuah penolong pribadi yang memimpin kehidupan kita dalam bentuk roh yang dijanjikan Yesus sebelum Yesus Kristus terangkat, ya, ataupun kenaikan Yesus ke surga. Jadi menurut ajaran Kristen, seorang Kristen haruslah memiliki Roh Kudus dalam dirinya, ya.
Kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, apabila kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita, Dialah yang menjadi pemimpin penolong kita, yang diutus oleh Yesus Kristus, ya, kepada setiap umat Kristen yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus tersebut berfungsi sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang sejati ataupun teman yang setia. Ya. Dan Roh Kudus menuntut umat Kristen agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristen dengan Tuhan. Ya, Roh Kudus yang menjadi penghubung, Dia yang membawa ataupun menyatakan maksud Allah, maksud Tuhan kepada setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, apa yang mungkin kita tidak percaya, apa yang sukar untuk kita memahami ataupun mengerti, Roh Kudus, apabila kita berdoa dan apabila kita bersandar kepada Roh Kudus, ya, Dialah yang akan menyatakan maksud itu. Sebalik maksud yang dinyatakan itu, yaitu kebenaran itu kepada setiap pribadi kita. Ya, kalau dikira-kirakan ataupun kalau dipikirkan, kita sebagai manusia, kita mempunyai sangat terbatas. Ya, kita sangat terbatas dalam hal pengertian kita, soal pengertian kita tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi Roh Kudus inilah yang menjadi penolong kita, yang membawa kita supaya kita mengerti dan supaya kita mendalami maksud kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Dia juga menjadi penghibur kita di saat kita susah, di saat kita mengalami apapun tekanan hidup kita. Dia yang menjadi penghibur kita, ya, kemanapun kita pergi dari dulunya sampai pada hari. Cuma bezanya Roh Kudus di dalam perjanjian lama Dia boleh datang dan pergi, ya. Dan dalam perjanjian baru, apabila Yesus Kristus naik ke surga 10-50 hari kemudian, kenaikan Kristus Yesus, ya, terjadilah hari Pentakosta ini. Maksud hari Pentakosta ini sebenarnya adalah 50 hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, ya. Jadi Roh Kudus yang diutus, yang diberikan, ya, melalui Bapa yang di surga, melalui Yesus Kristus untuk menjadi penolong penghibur kita. Jadi maksudnya adalah pribadi Roh Kudus ini adalah Allah sendiri dalam konsep Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apabila kita, sebelum saya mau menyatakan ataupun membawa kita sama-sama membaca dalam yaitu tentang pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, atau 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian terjadi di Yerusalem pada sebuah ruang atas dan terima oleh murid-murid Yesus. Menurut Alkitab, murid-murid Yesus pada hari mereka menerima Roh Kudus. Mari kita sama-sama berdoa sebelum saya membawa kita baca dalam firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang berserah diri padamu Bapa, merendahkan diri kami di hadapanmu sebagai manusia yang insan yang kosong, manusia yang mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Namun kami punya Tuhan Allah kami yang selalu menjadi kekuatan, yang selalu menjadi kota benteng pertahanan kami, yang selalu membuat kami menang dalam kehidupan kami. Tanpa kami melawan Tuhan yang telah meluputkan kami dari segala apapun cabaran dan cobaan hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan, bukalah setiap hati dan pikiran kami pada saat ini sebelum kami membaca daripada firman-Mu yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kekudusan dan kesucian. Biarlah izinkanlah kami Tuhan Yesus, kami dapat memiliki firman-Mu dan ke firman-Mu terus
berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Sembunyikanlah hamba di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan berbicara kepada semua jemaat dan kepada semua umat Kristiani yang percaya kepada nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama saudara yang saya kasih dalam Tuhan membuka Alkitab yang ada pada Alkitab yang kita miliki, terjemahan apapun yang ada pada kita pada saat ini. Yang saya akan baca untuk kita yaitu melalui terjemahan ataupun versi bahasa Indonesia ataupun Alkitab Rainbow, ya. Bukan Rainbow, Alkitab Pelangi, ya. Cuma terjemahannya maksudnya sama, tapi cara kita membaca dia adalah ada perbezaan sedikit bahasa Melayu, bahasa Borneo, bahasa orang Inggris dan bahasa itunya sangat berbeza. Cuma maksud dia dalam satu maksud yang sama, ya. Mari kita sama-sama membaca, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ataupun bab yang kedua ayat 1 hingga yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirin, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi jawab murid, ya, Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turunamu teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.
matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Saudara-saudara yang sekasihi dalam Tuhan, jadi setelah kita membaca ataupun saudara-saudari kita telah bersatu dalam pembacaan ini, jadi apakah yang sesuatu perkara yang menarik kita lihat di dalam firman Tuhan ini? Jadi apa yang saya renungkan di sini adalah pencurahan Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Kudus yang terjadi. Jadi buktinya saudara yang saya kasih dalam Tuhan ialah ketika hari Pentakosta semua orang percaya, dalam ayat yang pertama dan yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, ya, satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Seperti itulah yang terjadi pada masa itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yaitu pencurahan, ya, Roh Kudus Tuhan itu terjadi di antara murid-murid Yesus, ya, yaitu pengikut-pengikut yang ada mengikut Yesus pada masa yang ada pada masa itu, ya, yaitu salah seorang yang menjelaskan ini kepada orang ramai pada masa itu adalah Petrus sendiri, ya. Dan juga kita dapat melihat juga pekerjaan Roh Kudus melalui khotbah Petrus, ya. Sekali Petrus berkhotbah, ramai orang yang bertobat, ya. Begitu banyak orang yang bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan lewat khotbah Petrus. Karena apa? Itulah sesuatu yang terjadi oleh Roh Kudus yang bekerja, ya. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan, peristiwa ini juga mengingatkan kita, ya, sewaktu kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu mengubah kita, ya. Jadi bagaimana saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat mengatakan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita kalau kita sendiri tidak pernah mengalami kehidupan bersama ataupun mengalami Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk mengalami Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak terjadi seperti apa yang kita pikirkan kalau kita sendiri tidak mengalaminya, ya. Contohnya dari kebenaran-kebenaran yang dinyatakan lewat contoh firman Tuhan pada hari ini, yang mengatakan saya khotbahkan tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya seperti apa di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saya mengatakan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mengalami Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, barulah kita akan mengerti dan barulah kita akan tahu sedalam-dalamnya pribadi Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Jadi sama halnya sewaktu kita diurapi, ya, dalam penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, baik lewat pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, ada pengurapan daripada Roh Kudus yang terjadi di antara kita. Seperti mana mereka ini tadi, ya, seperti angin, tiupan angin yang keras, ya, memenuhi seluruh rumah, maksudnya ruang tempat di mana orang banyak itu berkumpul. Seperti itulah yang terjadi, pencurahan itu terjadi dalam pada masa itu dalam setiap pribadi mereka, dan banyak orang yang menyaksikan dari berbagai tempat, ya, yang dari berbagai kota-kota yang ada, yang mereka inilah yang menyaksikan itu terjadi. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita sudah mengalami pengurapan dan jamahan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, ya. Saya masih teringat dengan peristiwa yang terjadi ataupun sewaktu
seorang pendeta kita, yaitu pendeta Philip Mantova, sewaktu dia datang ke Sarawak bulan September yang tahun lepas, ya, dia menyatakan tentang hal ini juga kepada kita, supaya kita memberi diri kita sungguh-sungguh dan menerima Roh Kudus itu sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus itu ada sebagai mata air kehidupan kita, ya. Melalui Roh Kudus itu kita dapat memiliki pengendalian diri kita, ya. Kita dapat menyadari bahwa diri kita ini sebenarnya adalah manusia yang sangat-sangat keras, tetapi oleh karena Roh Kudus itu yang datang kepada kita membuat kita sadar, ya, supaya kita menyadari dalam diri kita ini sebenarnya ada penguasaan diri, kasih, kebaikan, pengampunan, ya, itu sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Salah satunya yang paling besar adalah kasih, ya. Jadi tanpa pekerjaan yang terjadi melalui, jangan pula kita banyak orang yang berbicara ataupun yang berkongsi tentang Roh Kudus, ya, banyak maksud-maksud yang punyai perbezaan. Tetapi ingat saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimanapun orang akan menyatakan pribadi Roh Kudus itu seperti apa, yang penting kita tahu pribadi Roh Kudus itu sebenarnya adalah Tuhan, ya, Tuhan, yaitu dalam konsep Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selalu orang akan bertanya ini kepada kita. Sebagai jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus harus mengetahui hal ini, ya, supaya kita yakin pada iman percaya kita, ya. Kenapa saudara percaya bahwa Roh Kudus itu ada? Jadi siapakah sebenarnya Roh Kudus itu yang saudara tahu dan yang saudara dapat memberikan diri? Kenapa saudara dapat menyerahkan diri? Kenapa saudara mau memberikan diri? Supaya Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan saudara dan saudari, ya. Kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru ini kita tidak perlu berdoa puasa untuk minta Roh Kudus itu turun, karena firman Tuhan yang kita baru baca ini, Roh Kudus itu setelah pengangkatan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus di surga, pada masa itulah, ya, Roh Kudus itu diam dan ada di setiap kehidupan kita, ya. Dialah yang menjadi penolong kita. Cuma yang saya mau jelaskan kepada kita adalah Roh Kudus itu menantikan diri kita, supaya kita, apakah kita mau menyerahkan diri kita, supaya Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kita, yang mengawal kehidupan kita, tindakan kita, ya atau tidak. Itu saja yang saya mau nyatakan kepada kita, supaya setiap kita masing-masing, apabila kita menyerahkan diri kita untuk Roh Kudus kendalikan, maka apapun yang akan kita lakukan untuk dalam kehidupan kita pastinya menuju kepada kebenaran, ya, kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selain daripada itu kita sudah menyimpang daripada jalan kebenaran firman Tuhan, ya. Apabila kita tidak mau menyerahkan diri kita untuk dikendalikan oleh Roh Kudus Tuhan. Jadi sangat penting, ya, bagi kita sebagai orang Kristen untuk menyerahkan hidup kita, supaya Roh Kudus itu yang mengendalikan kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, maka tindakan kita akan sejalan dengan apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita perlu mengingatkan hal ini dalam kehidupan kita, walaupun sekian lama kita sudah
kita sudah tidak mengalami hal ini dalam kehidupan kita, sebenarnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu akan terjadi, terus menerus akan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu penyertaan pimpinan Roh Kudus Tuhan itu. Kita tidak perlu berdoa minta-minta dia akan turun. Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada dalam dunia ini, ya, sejak pengangkatan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga pada suatu masa yang 2000 tahun yang lepas, ya. Masa itu Roh Kudus itu sudah ada untuk kita. Buktinya mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul yang pertama. Roh Kudus dijanjikan dalam ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi ayat yang 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang Yesus katakan, Roh Kudus itu sudah ada dan telah dicurahkan ke atas setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, ya. Sebagai orang percaya kita harus mengerti dan memahami hal ini dalam kehidupan kita, yaitu tentang hari Pentakosta. Kita harus ingat hari Pentakosta itu sebenarnya apa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Adalah hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itu sebenarnya hari Pentakosta. Kalau ada yang lain mengajar 2-3 tentang hal Pentakosta selain kenaikan Yesus ke surga, itu salah. Karena hari Pentakosta itu cuma satu-satunya tercatat di dalam Alkitab setelah 50 hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itu hari Pentakosta, ya. Pencurahan Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan mereka, para muridnya. Dan juga kita yakin dan percaya apabila kita melakukan hal yang sama, ya, menyerahkan diri kita untuk dikendalikan, untuk diserahkan kepada Roh Kudus Tuhan, ya, maka kita akan mengalami hal yang sama. Cuma kita harus mempunyai hati yang benar-benar dan sungguh-sungguh ingin terbuka untuk Roh Kudus berkarya, ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu tidak menjadi satu hal yang utama. Yang menjadi satu hal yang utama sebenarnya adalah memuliakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Maka apabila kita memuliakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka kita memuliakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan juga banyak orang yang apabila kita menaikkan puji-puji sembah kepada Tuhan, ya, kita memuliakan Roh Kudus. Sebenarnya siapa yang kita muliakan, Roh Kudus atau Yesus? Yang utama sebenarnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita muliakan nama Yesus Kristus. Apabila kita memuliakan nama Yesus Kristus, secara kita memuliakan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Yang paling utama kita memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah perkongsian daripada Kisah Para Rasul, kitab atau surat Kisah Para Rasul untuk kita tentang hari Pentakosta. Saya yakin dan percaya untuk hari yang seterusnya saya akan mencari dan menentukan tema yang sama untuk kita sama-sama belajar tentang Roh Kudus. Siapakah pribadi Roh Kudus sebenarnya dalam kehidupan saya dan saudara. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Itu khotbah ringkas yang saya kongsikan untuk saudara-saudari pada hari ini ataupun pada pagi ini kepada semuanya, ya. Saya yakin dan percaya kita akan terus menerus akan mengalami pencurahan, terus mengalami lawatan Roh Kudus Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya dan yakin dalam doa kita sungguh-sungguh minta supaya Roh Kudus itu terus berkarya dan terus bekerja, terus mengendali kehidupan kita, supaya kita tidak lemah walaupun di tengah pandemik COVID-19 ini, ya, yang menjadi cabaran yang sangat besar untuk kita. Tetapi apabila kita
Apabila Roh Kudus yang mengendalikan hati dan pikiran kita, rasa khawatir dan takut itu tidak akan menguasai kehidupan saudara dan saya, karena kita tetap percaya dan penyertaan dan perlindungan Tuhan itu terjadi melalui Roh Kudus Tuhan. Kita mengerti arti penyertaan dan pimpinan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama mengangkat satu penyembahan yang mengatakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita sama-sama membuka hati kita dan pikiran kita, dan kita menaikkan penyembahan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas lawatan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Pimpinan Roh Kudus-Mu, penolong yang sejati, teman yang sejati yang telah Engkau kirimkan, telah Kau utus untuk menjaga, untuk melindungi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang tidak terhingga dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus kami terus bertumbuh, kami terus memiliki perkembangan di dalam iman kami, sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan yang kami praktikkan dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, saat kami
di saat kami tersesat Tuhan, di saat kami mengeraskan hati kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan, pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus, pimpinlah kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, agar hidup kami sentiasa menyenangkan, sentiasa memuliakan hati-Mu Tuhan. Berikanlah dalam setiap hati kami kerendahan diri, berikanlah dalam setiap hati kami kasih, berikanlah pada setiap hati kami supaya kami dapat menerima, supaya kami dapat mengampuni, supaya kami dapat mengongsikan kehidupan dan bersaksi tentang Kristus Yesus dalam kehidupan kami untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, baik sesama orang-orang yang sama-sama membangun tubuh Kristus dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kiranya yang percaya kepada Tuhan akan diberkati dan pasti akan menerima berkat Tuhan dalam kehidupan. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.